Ya, Bu, hari ini kalau kita lihat kondisinya bahwa sekarang kaum milenial khususnya perempuan juga sekarang perempuan sudah banyak yang lebih kritis, berani mengatakan pendapatnya. Apakah tentang melihat pemikiran kritis ini sudah cukup menjadi modal untuk perempuan terjun di politik? Ya, itu salah satu modal. Salah satu modal. Saya kira banyak modal-modal yang lain. Tapi perempuan sekarang kan eh, semakin rendah, semakin berkurang gap antara pendidikan laki-laki dan perempuan meskipun masih ada. Nah, artinya kesempatan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik antara laki-laki dan perempuan itu sudah ada. Saya baru saja ngikutin debat virtual ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu juaranya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Artinya perempuan dan laki-laki sekarang ya punya kesempatan yang sama, punya kesempatan yang seimbang. Dan tidak sedikit jabatan-jabatan yang sentral itu ada di tangan perempuan. Tadi pemikiran yang kritis, berani mengucapkan untuk pendapatnya. Selain itu modal apa lagi, Bu, yang perlu dimiliki oleh perempuan agar bisa terjun ke politik dengan baik dan yang benar? Saya kira modal sosial. Saya kira ini menjadi seorang politisi, kemudian aktif dan menduduki jabatan-jabatan politik, apakah itu legislatif, sekarang kepala daerah, itu semua melalui proses election, melalui proses pemilihan. Nah, dibutuhkan di situ adalah modal sosial, dan saya lihat teman-teman perempuan itu cukup banyak modal sosialnya untuk menjadi seorang gubernur, seorang bupati, bahkan seorang next mungkin kita akan punya lagi presiden. Saya kira modal sosial itu cukup banyak dimiliki oleh teman-teman perempuan. Baik. Harus memiliki modal sosial dan juga pemikiran yang kritis. Ini memang perlu ditanamkan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang ingin terjun ke politik. Baik, Ibu Menteri ini kan sudah terjun di politik, tidak meninggalkan pekerjaan domestiknya juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Nah, ini bagaimana sih, Bu, untuk membagi waktunya kepada keluarga? Ibu juga sebagai pejabat publik nih. Apakah anak atau suami pernah protes gitu, Bu, karena terlalu sibuk untuk di luar? Kalau protes ya wajar, tandanya sayang sama saya gitu ya, apa suami atau anak. Dari kecil kalau kita dapat kritikan protes dari anak, itu menurut saya tanda mereka sayang sama saya gitu. Dan itu alarm untuk saya bisa menyeimbangkan waktu. Memang nggak gampang, tapi saya menjalankan secara alamiah saja. Jadi dan itu bisa dilakukan. Kita masih punya waktu ke liburan bersama, ya terutama liburan bersama, dan saya kira jam kerja kan juga ada batasnya. Jadi setelah selesai menjalankan tugas, kita tentu bisa memanfaatkan bertemu dengan keluarga. Baik. Ada tips atau trik gitu, Bu, untuk membagi waktunya? Gimana? Ada tips atau trik membagi waktunya dengan keluarga dan pekerjaan di luar? Kalau saya yang paling efektif itu kalau bertemu dengan keluarga itu memang saat liburan ya. Jadi memanfaatkan liburan itu kita benar-benar hanya untuk keluarga. Kadang-kadang ya nyuri-nyuri urusan keluarga dan urusan pekerjaan, kadang-kadang juga dicampur aduk. Tapi ini mungkin nggak tahu ya, kalau mungkin sebagai ini aja, banyak orang mengatakan quality time itu saya kira yang paling penting. Meskipun orang itu alasan aja, ketika tidak memiliki waktu yang banyak, maka pilihannya adalah quality time. Saya kira sekarang kan lebih enak ya, kita komunikasi itu tidak juga harus lebih mudah lah, akses untuk berinteraksi itu banyak cara gitu. Ibu sebelum menjadi menteri nih, Ibu kan sudah lama juga duduk di parlemen. Kalau boleh tahu, ini sibukan mana sih, Bu, menjadi seorang anggota DPR atau menjadi seorang menteri? Bedanya, Mbak. Kalau dulu kan
Saya bukan eksekutif, jadi hanya peran-peran pengawasan. Beda ritmenya, beda ritme lah. Pola kerjanya juga berbeda. Saya kira pasti kalau saya secara pribadi ya, mungkin nggak tahu teman-teman yang pernah di eksekutif dan pernah di legislatif. Kalau saya merasa bahwa lebih banyak kesibukan ketika menjadi menteri. Banyak kesibukan menjadi menteri. Kalau dari tugasnya Ibu beratan mana sih? Menjadi menteri atau anggota DPR? Pasti menjadi menteri, Mbak. Karena kalau jadi DPR itu tugasnya menjadi tugas bersama. Melakukan fungsi pengawasan dilakukan secara bersama. Dan pertanggungjawaban kita kepada publik itu kan jelas kalau kita benar-benar bisa merepresentasikan mereka, pasti dipilih lagi ke depannya kan gitu. Kalau kita mau nyalon lagi, pasti masyarakat yang lihat benar nggak sih, representatif nggak sih waktu menjadi wakil rakyat. Ya, reward dan punishment-nya ketika pemilu berikutnya itu jelas. Sekarang tentu tanggung jawab itu ada di lebih tanggung jawab personal. Kalau DPR kan kolegial ya, tanggung jawab bersama, melakukan fungsi pengawasan secara bersama. Gitu. Meskipun misalnya menjadi pimpinan komisi, saya pernah menjadi ketua komisi, saya pernah menjadi wakil ketua, tetap saja di situ ada tanggung jawab kolegial, tidak tanggung jawab personal. Gitu. Baik, ini kan Ibu udah akrab banget nih di dunia perpolitikan, anggota DPR sebagai menteri. Apakah ada rasa untuk mendorong anak-anak juga Bu untuk masuk ke dunia perpolitikan? Saya kira mungkin sama seperti orang tua saya kali ya, tidak secara langsung memberikan dorongan kepada anaknya. Saya mungkin juga akan membebaskan kepada anak-anak saya. Kalau toh ternyata kemudian dia memilih jalur politik, itu mungkin karena lingkungannya yang membentuk dia, atau mungkin dia termotivasi, atau bahkan mungkin terinspirasi oleh orang tuanya. Jadi pada prinsipnya sih adalah saya membebaskan kepada anak-anak saya untuk menentukan. Saya cuma mengatakan kepada mereka, politik itu adalah pekerjaan yang mulia. Saya terus meyakinkan kepada anak-anak saya bahwa kan banyak orang yang mengatakan politik itu kotor gitu kan. Saya ingin mengatakan politik itu adalah pekerjaan yang mulia. Tugas kemanusiaan itu juga melalui politik. Tugas yang mulia membangun kesejahteraan masyarakat melalui politik itu juga saya kira ini yang harus saya tanamkan kepada mereka. Soal mereka menentukan pilihan menjadi seorang politisi atau profesional yang lain, itu sih terserah pada anak-anak. Saya cuma memberikan inspirasi kepada anak-anak, politik itu indah, politik itu mulia. Lebih ke arah mengarahkan ya Ibu, jika ada yang berminat untuk terjun ke politik tersebut. Iya, membebaskan pada intinya, tapi tentu mereka akan mendapatkan inspirasi, kemudian mungkin terbentuk oleh lingkungan yang orang tuanya ternyata aktivis, apakah aktivis sosial, apakah aktivis politik, itu terserah mereka sebenarnya selanjutnya.